Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Hafiz. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Bagaimana kita niat cinta karena Allah. Ya Allah, saya niat mencintaimu ya Allah. Saya niat ampunkanlah dosa-dosa hamba ya Allah. Kita niat hadirin sekalian. Kalau bukan di bulan Ramadan ini kita tidak dapat ampunan dari Allah, terus kapan lagi? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu-waktu kita. Kita manfaatkan malam-malam kita. Bahkan ada satu di daerah Tarim sana, di daerah Yaman sana, kalau bulan Ramadan mereka tidak tidur semalam suntuk, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan Ramadan. Masya Allah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang mufti, ulama besar di Eropa sana. Di Eropa, satu orang ulama besar, beliau katakan the biggest indicator Allah loves you and you love Allah if you consistent to wake up for a night prayer. Ini ulama di Eropa sana, dia katakan tanda kalau kamu itu, Allah itu cinta sama kamu dan kamu itu cinta sama Allah. Tandanya apa? Tandanya kalau kamu istiqomah bangun malam. Insya Allah Pak ya, kita istiqomah bangun malam. Niat yang belum bangun malam, yang belum tahajud, selama Ramadan ini kita niat, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa saya di malam ini ya Allah, di bulan Ramadan ini ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi bahan renungan untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, serta hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah Ramadan di malam hari ini, sedikit mengingatkan bahwasanya tahun 1997 pernah terjadi kecelakaan pesawat yang sangat tragis di sepanjang sejarah kecelakaan pesawat di Indonesia. Semua yang ada di dalam pesawat itu meninggal dunia, kurang lebih 234 orang. Cuaca saat itu memang sangat buruk sekali. Akan tetapi ketika black box-nya itu ditemukan, maka hadirin sekalian ternyata terjadi kesalahpahaman antara pilot dan yang memberikan informasi kepada pilot. Terjadi kesalahpahaman. Apa hadirin sekalian? Ternyata yang memberikan informasi kepada pilot, dia katakan cuaca ini sangat buruk. Dalam bahasa Inggris dia katakan kita harus turun kurang lebih 14 kaki. 14 katanya, 14 kaki. Tapi pilot yang dengar, dia dengar 40. Nggak pakai N,
14 itu 14, pilot dengar 40, maka itu pesawat diturunkan 40 kaki dan akhirnya menabrak bukit. Tidak ada yang selamat, 234 orang meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan dunia saja kita tidak boleh salah untuk mendapatkan informasi. Untuk urusan dunia saja kita tidak boleh salah untuk mendapatkan informasi. Bagaimana dengan urusan agama? Bagaimana dengan urusan akhirat? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di tempat ini, duduknya kita di majelis ilmu ini, di majelis ceramah ini, maka kita dengarkan dengan tawajuh, dengan sungguh-sungguh, jangan sampai salah paham. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jasad kita di majelis, akan tetapi pikiran kita di luar majelis. Majelis seperti ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis di mana majelis ampunan, di mana di akhir majelis para malaikat senantiasa mendoakan ampunan, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang senantiasa hadir di dalam majelis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita kenal bahwasanya simbol kasih sayang itu adalah orang tua. Simbol kasih sayang itu adalah orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang memberikan pendidikan kepada kita, sehingga kita kenal bahwasanya simbol kasih sayang ini adalah orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang kita kenal bahwasanya ini adalah simbol kasih sayang, terkadang ketika dihadapkan dengan anak-anaknya yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka tak jarang kita lihat ada orang tua yang mengusir anaknya dari rumah. Bahkan hadirin sekalian, ada orang tua yang menarik fasilitas dari anaknya. Bahkan hadirin, ada orang tua yang tidak menganggap lagi anaknya sebagai seorang anak. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ketika dihadapkan dengan hamba-hambanya yang melampaui batas, dihadapkan dengan hamba-hambanya yang bergelimangan dosa, yang melakukan maksiat-maksiat, yang melakukan kesalahan-kesalahan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah panggil orang ini dengan panggilan kasih sayang. Masya Allah. Ini bahasa cintanya Allah di dalam Al-Quran ini tinggi sekali, Pak. Kalau kita hayati, Masya Allah. Sudah melakukan kesalahan-kesalahan, Allah panggil di dalam Al-Quran dengan panggilan kasih sayang. Apa hadirin sekalian? Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang melampaui batas, yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang bergelimangan dosa. Apa Allah katakan hadirin? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah berikan semangat hadirin sekalian. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini, hamba-hambanya yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang melakukan maksiat-maksiat, masih dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijelaskan dalam riwayat, suatu ketika ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya beberapa hari. Maka ibu ini dia bersedih. Maka akhirnya hadirin sekalian, para sahabat radhiyallahu an, dicarikanlah, dia bantu carikan ini anaknya ibu. Dicari-cari, akhirnya ketemu. Dipertemukanlah oleh Allah. Ketemu anak yang hilang tadi,
bertemu dengan anaknya, bertemu dengan ibunya. Maka ibu ini dia peluk anaknya, dia cium anaknya, Masya Allah. Maka hadirin sekalian, para sahabat dijelaskan dalam riwayat ini, semua para sahabat yang hadir di dalam itu, yang menyaksikan ibu itu, semuanya meneteskan air mata. Maka ditanya oleh Nabi, wahai sahabat, kenapa menangis? Maka sahabat katakan, ya Rasulullah, kami menangis karena menyaksikan begitu besar kecintaan seorang ibu kepada anaknya, begitu besar kerinduan seorang ibu kepada anaknya. Maka Rasulullah katakan, wahai sahabat, kira-kira bagaimana pendapatmu? Kira-kira mau enggak ibu ini anaknya dilemparkan ke dalam kobaran api? Mau enggak? Maka sahabat katakan, tidak ya Rasulullah, ini anak yang paling dia cintai, yang paling dia kasih ya Rasulullah, tidak mungkin dilemparkan ke dalam api ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW katakan, innallaha arhamu bikum, sesungguhnya Allah jauh-jauh lebih mencintai hambanya daripada cintanya seorang ibu tadi kepada anaknya. Masya Allah, Allah jauh lebih mencintai hambanya daripada kecintaan seorang ibu tadi kepada anaknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, maka diberikanlah khususnya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberikanlah satu bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan, di mana di malam-malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala umumkan kepada hamba-hambanya, fayaqulullah azza wa jal, man dzal ladzi yuhibbuna fanuhibbuhum, wahai hamba-hambaku, barang siapa yang ingin mendapatkan cintaku di bulan Ramadan ini, barang siapa yang ingin mendapatkan cintaku di bulan Ramadan ini, baru ingin, maka kata Allah, aku lebih dulu yang akan mencintainya. Dia baru niat mencintai Allah, Allah lebih dulu yang akan mencintainya. Masya Allah. Yang kedua, apa hadirin sekalian, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahum, dan barang siapa di bulan Ramadan ini, kata Allah, yang mengangkat kedua tangannya memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, sebelum baru dia angkat tangan, belum dia angkat tangan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, yang menjadi pertanyaannya, kira-kira hamba-hambanya ini punya cinta yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya hamba-hamba yang ada di Baitur Rahim ini. Bagaimana Pak? Kira-kira kita punya cinta yang sama enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin sekalian, maka berbicara tentang cinta ini, maka para ulama mereka menukil di dalam kitab-kitab tentang satu kisah yang sangat masyhur, yaitu kisahnya Laila Majnun. Laila Majnun. Ada satu orang laki-laki namanya Qais ibn Mulawih. Qais ini kagum, suka dengan satu orang perempuan namanya Laila. Dia suka sama Laila. Maka Qais ini begitu cintanya dia sama Laila, maka dia bersyair. Dia buat syair, dia bilang, amuru alat diyari diyari Laila, uqabbilu jal jidaru wa jal jidaru, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyar. Kata Qais ini, ketika saya lewat di kotanya Laila, saya cium dinding ini dan dinding itu. Sebenarnya bukan kecintaan saya terhadap kota itu yang menggentarkan hati saya, tapi kecintaan saya terhadap orang yang tinggal di kota itu. Saya cium tembok ini dan tembok itu. Sebenarnya bukan kecintaan saya terhadap tembok itu, tapi kecintaan saya terhadap orang yang tinggal di balik tembok itu. Masya Allah. Bahkan diceritakan di dalam kitab-kitab, hadirin sekalian, satu ketika Qais ini dia lihat ada satu ekor anjing. Maka dia ambil ini anjing, dia mandikan ini anjing, dia bersihkan ini anjing, dia kasih parfum ini anjing. Dia punya satu roti, dia bagi dua, setengah untuk anjing, setengah untuk dia.
Maka orang-orang datang, wahai Majnun, wahai Qais, kamu sudah gila kah? Maka kata Qais, wahai Tuan, sesungguhnya ini anjing pernah lewat di rumahnya Laila. Masya Allah. Gini Pak, hakikat cinta itu, ketika kita mencintai satu orang, maka kita akan mencintai apa-apa yang berhubungan dengan orang itu. Ini Qais mengajarkan sama kita, bahwasanya anjing saja yang berhubungan dengan kekasihnya Laila, sangat dia hormati, sangat dia muliakan. Masya Allah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan dalam kitab-kitab ulama yang sangat masyhur. Suatu ketika ada orang tanya, wahai Qais, kira-kira kalau kamu disuruh pilih, kamu pilih Laila atau dunia dan seisinya? Kira-kira kamu mau pilih mana wahai Qais? Laila kekasihmu atau dunia dan seisinya? Kata Qais, wahai Tuan, jangan kamu sandingkan ini dunia dengan Laila, tidak ada apa-apanya. Jangankan Laila, debu-debu yang menempel di kakinya Laila jauh lebih aku cintai daripada dunia berserta isinya ini. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hakikat cinta. Maka para ulama menukil di dalam kitab-kitab mereka tentang kisah Qais, tentang kisah Laila Majnun ini, memberikan gambaran kepada kita bahwasanya cintanya makhluk kepada makhluk saja begitu besar. Hadirin sekalian, cintanya Qais makhluk kepada Laila makhluk begitu besar. Bagaimana cintanya makhluk kepada Khaliq, kepada yang menciptakan makhluk? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana di bulan Ramadan ini, bagaimana kita niat cinta karena Allah. Ya Allah, saya niat mencintaimu ya Allah, saya niat ampunkanlah dosa-dosa hamba ya Allah. Kita niat hadirin sekalian. Kalau bukan di bulan Ramadan ini kita tidak dapat ampunan dari Allah, terus kapan lagi? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manfaatkan waktu-waktu kita manfaatkan malam-malam kita. Bahkan ada satu di daerah Tarim sana, di daerah Yaman sana, kalau bulan Ramadan mereka tidak tidur semalam suntuk, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan bulan Ramadan. Masya Allah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu orang mufti, ulama besar di Eropa sana. Di Eropa, satu orang ulama besar, beliau katakan the biggest indicator Allah loves you and you love Allah if you consistent to wake up for a night prayer. Ini ulama di Eropa sana, dia katakan tanda kalau kamu itu, Allah itu cinta sama kamu dan kamu itu cinta sama Allah. Tandanya apa? Tandanya kalau kamu istiqomah bangun malam. Insya Allah Pak ya, kita istiqomah bangun malam. Niat yang belum bangun malam, yang belum tahajud, selama Ramadan ini kita niat, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa saya di malam ini ya Allah, di bulan Ramadan ini ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini menjadi bahan renungan untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu. Ada salah dari saya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Hafiz. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.